Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muharram. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas besar dari mata kuliah metode penelitian di program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Saya menulis di sini, saya belajar untuk menulis sebuah jurnal tentang inovasi pengendali VID, efektivitas teknologi elektronika untuk sistem otomatisasi era digital. Berikut adalah daftar isi atau outline dari presentasi saya. Pertama, kita akan mengenal dasar teori, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan analisis, kesimpulan dan saran. Dasar teorinya yaitu pengendali VID. Apa itu pengendali VID? Pengendali VID atau proporsional integral derivatif adalah salah satu algoritma kontrol paling sederhana namun sangat efektif yang banyak digunakan di industri untuk mengoptimalkan kinerja sistem atau mesin dengan prinsip kerjanya yang relatif mudah dipahami. Jadi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kerugian energi dan meminimalkan dampak kebisingan atau noise pada sistem. Perkembangan awal pengendali VID ini dimulai pada tahun 1769 ketika James Watt mengembangkan mesin uap dan mengatur perangkat umpan balik pertama yang merupakan cikal bakal pengendali VID. Jadi embrionya itu dari perkembangan pengendali VID itu pada tahun 1769. Kemudian pada tahun 1868, J.S. Maxwell juga merumuskan model matematikanya untuk kontrol mesin uap, mengelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu moderator atau hanya menggunakan aksi kontrol proporsionalnya aja, dan governor aslinya itu menggabungkan aksi kontrol proporsional dan integral atau pengendali VI proporsional integral. Nah, kemudian pada tahun 1911 baru nih Elmer Sperry menciptakan pengendali VID pertama untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian 1939 Taylor Instrument Companies, yaitu perusahaan Taylor Instrument ini meluncurkan versi revisi dari pengendali pneumatik mereka atau full scope yang memperkenalkan fitur baru bernama FreeX bersama dengan aksi kontrol profesional dan reset. Jadi ada profesional dan reset. Di sebelah sini yaitu diagram blok tentang pengendali VID pada sistem. Yaitu di sini ada closed loop ya. Di sini ada proses. Ketika ada sensor yang mendeteksi error, maka error itu diperiksa lagi atau diperbaiki oleh PID, professional, integral, dan derivatif. Nah, fungsi profesional itu untuk mengatur kesalahan saat ini dengan skala profesional atau koreksi di masa depan. Jadi dikoreksi oleh profesional, terus integral itu mengumpulkan kesalahan yang ada terus menghilangkannya. Sedangkan derivatif itu memprediksi perubahan kesalahan di masa depan. Nah, sedangkan definisi dari apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronika, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Sedangkan apa itu otomasi? Definisi awalnya otomasi pada 2007 oleh Michael V. Grover. Otomasi adalah teknologi di mana proses atau prosedur dilakukan dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia. Sedangkan yang terbaru, Khairul Anam pada 2022 mendefinisikan otomasi sebagai teknologi yang mengintegrasikan sistem mekanik, elektronik, dan komputerisasi dalam suatu proses dan program tertentu. Teknologi ini biasanya diatur berdasarkan program yang telah dirancang, kemudian dikombinasikan dengan umpan balik otomatis untuk memastikan setiap instruksi
dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Khairul Anam ini mendefinisikan otomasi langsung dengan apa itu efektivitasnya. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu, apa efektivitas dari sistem tersebut. Sedangkan pendahuluan atau latar belakang saya menulis jurnal ini adalah melihat banyaknya sistem otomasi yang menggunakan pengendali VID mendorong saya untuk meneliti sejauh mana perkembangan pengendali VID tersebut, terutama dalam kaitannya dengan penerapannya pada sistem yang kompleks dan beragam, serta untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap efisiensi atau efektivitas sistem. Dengan meningkatnya kompleksitas sistem otomasi dan kemajuan teknologi elektronika, penulis merasa perlu untuk mengeksplorasi bagaimana inovasi dalam pengendali VID dapat membantu sistem bekerja lebih efisien, efektif, dan tahan lama, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi performa dan keberlanjutan sistem otomatisasi di era digital. Ini tentang algoritma kontrol yang sederhana, yaitu VID, efektif, banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi profesional, mengurangi kerugian energi, dan menjaga kestabilan. Nah, keterbatasan dari VID dalam menangani sistem yang kompleks, non-linear, atau dengan parameter yang berubah-ubah yang mendorong perlunya inovasi dan pengembangan. Jadi, kekurangan dari VID ini yang menjadi latar belakang saya juga, bagaimana VID bisa lebih efisien daripada sebelumnya, yang tadinya tidak bisa non-linear. Dengan penelitian selanjutnya, apakah bisa dengan penambahan algoritma lain, apakah bisa. Jadi itu latar belakang atau pendahuluan dari penulisan saya. Nah, untuk metode penelitian pada jurnal review saya ini, yaitu ada 3 metode penelitian. Pertama yaitu metode Systematic Literature Review atau SLR. SLR ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian sebelumnya yang terkait, memungkinkan penelitian diulang dengan hasil konsisten. Kemudian ada formulasi research question atau RQ, yaitu menentukan pertanyaan penelitian yang jelas sangat penting untuk mengarahkan penelitian. RQ ini membantu dalam pencarian literatur, mengidentifikasi inovasi dalam pengendalian VID, dan mengevaluasi pengaruh teknologi elektronika dalam sistem otomatisasi. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi perkembangan pengendali VID. Pengendali VID diklasifikasikan berdasarkan cara implementasi karakteristik sistem yang dikendalikan. Nah, SLR ini diterapkan untuk meninjau tren terkini dalam pembangunan pengendali berbasis VID dan mengevaluasi efektivitasnya dalam sistem otomatisasi modern. SLR ini metodenya seperti mengumpulkan 50 jurnal terindeks, menggunakan jurnal terbaru atau terkini, dan banyak lagi ya. Menentukan judul yang sama atau kajian sama gitu, sama dengan sistematik. Kemudian untuk research question atau pertanyaan penelitiannya itu 1, bagaimana inovasi terbaru dalam pengendali VID dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam sistem otomatisasi industri modern. 2, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan pengendali VID pada sistem otomasi yang kompleks dan dinamis. Ketiga yaitu sejauh mana teknologi atau elektronika modern dapat mengintegrasikan pengendali VID pada sistem otomasi. Sedang untuk klasifikasi perkembangan pengendali VID dilakukan dengan membagi informasi ke dalam 5 kolom utama, yaitu jenis pengendali VID, aplikasinya, keunggulan, tantangan, dan teknologi pendukung dari pengendali VID, serta tahun dan jumlah referensi yang saya gunakan untuk setiap jenisnya. Seperti di kolom ini ada nomor, jenis pengendali, aplikasi, keunggulan, tantangan atau kekurangan,
dan referensi per tahun ya, seperti ini. Nah, dari klasifikasi yang saya buat, saya mendapatkan hasil dan analisis bahwa ketika tahun 2017 sampai 2020 jenis pengendali FOVID atau Fractional Order VID yaitu memiliki keunggulan stabilitas tinggi, mengurangi oscillasi dan akurasi yang baik. Serta kekurangan atau tantangannya memerlukan model proses yang kompleks dan validasi eksperimen yang mendalam. Pada tahun 2018 VID adaptif untuk AVR dikembangkan yaitu untuk voltage regulator ya. Aplikasinya pada voltage regulator, automatic voltage regulator. Keunggulannya itu performa lebih baik dibandingkan VID konvensional dalam pengaturan tegangan otomatis. Tantangannya itu kesulitan dalam penentuan fungsi objektif yang optimal. Sedangkan 2017 sampai 2020 dikembangkan juga VID hibrida namanya, yaitu VID dengan tambahan dua algoritma lain yang saling bekerja, yaitu genetic algoritma dan PSO, yaitu particle swarm optimization. Keunggulan dari VID hibrida adalah parameter VID lebih optimal, lebih cepat dan akurat dalam aplikasi robot atau motor BLDC. Tantangannya adalah kurang fleksibel dalam adaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Pada 2019 sampai 2021 juga dikembangkan adanya atau ditemukan jurnal yang membahas VID dengan kompensator Fuji atau Tofage 2. Ini keunggulan dari VID jenis ini yaitu mengurangi overshoot dan waktu pengaturan lebih singkat pada reaktor nuklir. Dan tantangannya itu kompleksitas dalam menggabungkan kontrol Fuji dengan VID. Pada tahun 2020 sampai 2021 juga ditemukan penelitian tentang VID dengan optimasi GWO dan TSA dengan keunggulan meningkatkan kinerja sistem VID dengan pengaturan parameter yang lebih efisien. Tantangannya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknik optimasi dan waktu komputasi yang lama. Ini yaitu radar chartnya ya. Lihat di sini seperti VID hibrida, dia lebih kecepatan responnya lebih baik, stabilitasnya lebih baik, terus fleksibilitasnya lebih baik juga. Lumayan kurang. Tapi di sini kalau kita lihat VID dengan optimasi GWO dan TSA ini kompleksitas implementasinya lebih baik, kecepatan responnya lebih baik, fleksibilitasnya lebih baik dibanding VID hibrida, stabilitasnya juga, akuratannya juga lebih baik. Sedangkan yang paling tidak baik, yang kurang ini VID adaptif ya, dia banyak kekurangan. Nah, kemudian hasil dan analisis juga menyebutkan perkembangan perangkat simulasi seperti MATLAB, Simulink, dan SCADA telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem otomatisasi dengan pengendali VID, terutama dalam memperhitungkan efisiensi dan kinerja sistem di berbagai aplikasi, industri, dan teknologi. MATLAB dan Simulink memungkinkan simulasi sistem kembali VID dengan model matematis yang mendalam yang membantu dalam analisis performa dan optimasi parameter kontrol untuk berbagai sistem kompleks seperti reaktor nuklir, turbin angin dan air, motor BLSD, UAV, dan robot lower limb exoskeleton atau LLI. Kemudian masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya jadi apa? Kesimpulannya di sini saya buat ada 3 parameter ya. Pertama yaitu pengendali VID telah berkembang pesat dari tahun ke tahun dengan berbagai varian seperti FOVID, VID Fuji, VID adaptif, VID hibrida, terus kecepatan respon, fleksibilitas, stabilitas, akurasi, tantangan, dan kompleksitas implementasi
merupakan indikator yang menunjukkan seberapa efektif pengendali PID. Berdasarkan data hasil dan analisis, diketahui jenis pengendali PID dengan optimasi GWO-TSA atau TSA dan PID hibrida adalah jenis PID yang paling efektif untuk sistem otomasi. Dan diketahui pula jenis PID yang kurang efektif yaitu jenis PID adaptif dengan tantangan utamanya adalah sulitnya menentukan fungsi objektif dan aplikasi nyata. Terus teknologi modern seperti sensor presisi tinggi, aktuator responsif, mikrokontroller FPGA dan PLC telah meningkatkan akurasi dan presensi sistem kendali PID, didukung oleh perangkat lunak simulasi yang memfasilitasi optimasi parameter seperti Simulink tadi, MATLAB. Sarannya, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi kombinasi berbagai teknik pengendali PID lainnya yang lebih baik. Jadi sekian presentasi untuk jurnal review saya.